Muhammad wa ala alihi yang sama-sama kita muliakan, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita semuanya, Kiai Faris dan rombongan para masyayikh, para akadis, juga ketua PCNU Abu Surya, ketua Ansor, semuanya yang hadir pada sore hari ini, yang biasa juga mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas keberkahan dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Di sore hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim dengan para masyayikh di pondok pesantren Pondok Syarifin ini dalam keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan dengan tujuan silaturahim yang kita niatkan pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam segala urusan kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan dengan silaturahim diperpanjang umur kita oleh Allah dalam keberkahan, ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Dua kalinya salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita kedatangan masyayikh Hafisan bin Nikmah. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau membawa keberkahan khususnya untuk pondok-pondok Syarifin. Mudah-mudahan juga berkah doa pesantren dan juga kita semuanya yang hadir, dan mudah-mudahan PCNU di bintang ini semakin jaya. Mudah-mudahan untuk meningkat waktu pada sore hari ini kita mintakan kepada Kiai Faris untuk memberikan tausiah untuk kita semuanya tentang ke-NU-an atau keaswajaan, kemudian ditutup dengan doa, kemudian selanjutnya adalah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus Hilal Fadil Al-Karim, pengasuh pondok pesantren Mamdahus Shalihin Kabupaten Bintang. Hilal Fadil Al-Karim Gus Aab saking Jombang, Tambak Beras. Hilal Fadil Al-Karim Gus Melvin Zain Lirboyo, pesantren Lirboyo. Hilal Fadil Al-Karim Gus Janki Dausak saking Pondok Kermas Pacitan, kasih sholat. Dan Hilal Fadil Al-Karim Gus Ibnu Hajar Amin saking Pondok Pesantren Sirajul Talibin Indramayu, wonten malih Gus Yudi, wonten malih Gus Rafiq, enten ajengan Sandi saking Cianjur. Para sederek, para rawuh, para bapak ingkang kula aturake. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama ngatur dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk berkumpul bersilaturahmi di dalam satu majelis yang insyaallah akan banyak mendatangkan barokah, ma'unah, inayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kali ini pun selawat kelawan salam moga kula panjenengan sami abrakum dumateng junjungan kula sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang puji panjenengan iki sampun kathah pimpin kula. Alhamdulillah insyaallah ngantos dinten niki, detik niki, jam niki kula lan panjenengan masih diberikan ketetapan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sederek, para rawuh, hadirin ingkang kula hormati, mungkin langkung enaknya biar waktunya cepat, khusus pada sholat dulu dengan habis tausiah dalam berbatal karena nanti malam taksi enten acara. Para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tidak terasa kunjungan kita pada kali ini bertepatan dengan 10 November, Hari Pahlawan Nasional. 10 November ada satu peristiwa penting di mana motornya itu adalah para masyayikh kita, para kiai kita, kiai NU, yaitu perang 10 November Surabaya, di mana motornya yang masyhur itu pertama Mbah Yai Hasyim Asy'ari, yang kedua kakek saya Mbah Abbas Pondok Putra Pesantren, dan yang ketiga kakeknya usaha Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab ini pencipta lambang NU plus pencipta lagu Syubhanul Waton. Yalan Waton, Yalan Waton, Yalan Waton itu ciptaannya Mbah Abbas. Para kiai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perang 10 November di Den Haag, dalam manuskrip Den Haag, data Den Haag, itu jelas disebutkan adalah perang perlawanannya kiai dan santri melawan penjajah Belanda yang waktu itu memang berkoalisi dengan negara-negara Eropa lainnya. Sehingga pada perang itu jelas sekali tergambar sebuah semangat perjuangan yang digagas oleh para kiai di dalam mempertahankan negara Republik Indonesia. Mempertahankan negara Republik Indonesia adalah merupakan perjuangan nyata dari para kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Kenapa kiai kok sampai kemudian begitu cintanya terhadap negara ini? Begitu hebatnya mempertahankan negara ini. Tantangan kita di lapangan ini banyak golongan yang mengatakan kalau Kiai NU itu tidak memiliki jasa pada perjuangan bangsa. Kiai NU dan pesantren itu tidak memiliki kiprah dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Tantangan itu mudah dijawab karena kita masih punya manuskrip sejarah yang jelas memperlihatkan bahwa kiai dan ulama kita, ulama NU, ulama pesantren terlibat betul dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Tetapi tantangan kedua ini yang sekarang kita harus jawab. Di mana tantangan kita sekarang ini sebuah pernyataan yang mengatakan kalau Indonesia ini negara yang tidak Islami, negara yang tidak berdasarkan hukum Islam, negara yang tidak berdasarkan Quran, negara yang tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Kiai dan para ulama yang dimuliakan Allah, tidak mungkin kiai dan ulama NU sebegitu cintanya terhadap negeri ini. Tidak mungkin kiai dan ulama NU sebegitu hebatnya di dalam membela negeri ini kalau tidak memiliki dasar hukum agama. Tidak mungkin para kiai dan para ulama kita ini begitu mencintai negara ini kalau tidak ada referensi agama. Maka berkali-kali kiai dan ulama kita ini memberikan sebuah pemaparan keterkaitan pendirian negara Republik Indonesia dengan beberapa sejarah yang pernah dialami atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Piagam Madinah. Kalau Piagam Madinah kupasannya terlalu panjang. Yang paling mudah untuk kita pahami adalah sejarah kedua pada perjuangan Rasulullah, yaitu sejarah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Ketika Rasulullah membuka kota Makkah, kurang apa Rasulullah? Umatnya Rasul itu sudah jutaan. Maka ketika Rasulullah ini datang ke Makkah, orang Quraisy lari tunggangan, takut Rasulullah ini balas dendam. Tapi apakah Rasulullah ini balas dendam? Ternyata tidak. Malah justru ketika melihat orang kafir Quraisy ini lari dengan kedatangan Rasul, Rasul itu dengan lantang mengatakan bahwa orang Mekah kalian ini jangan pada lari. Saya kesini mau bersaudara dengan kalian. Kalian gak usah pada takut, saya kesini mau bersahabat dengan kalian. Kurang percaya orang kafir Quraisy, Rasulullah memberikan 3 jaminan keamanan. Kata Rasul, man dakhala fi baitihi fa huwa amin.
Kamu masuk ke rumah kamu sendiri, aman. Kamu udah masuk ke rumahnya Abu Sufyan, aman. Kamu mau masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintu rumahnya kamu, aman. Tidak akan diapa-apakan. Sebegitupun orang Quraisy tetap tidak percaya. Dia tetap meninggalkan Mekah dan lebih memilih berdiam diri di bawah gunung-gunung. Melihat kondisi orang Mekah seperti ini, apa yang dilakukan oleh Rasul? Dalam sebagian riwayat sejarah dikatakan Rasul itu menjemput satu persatu. Bahasa umumnya gampang kalau kata orang Jawanya. Beliau itu mengatakan kepada masyarakat Mekah yang lain, Pak, jangan lari, itu rumahnya jangan ditinggal. Saya tidak akan pernah merebut haknya Bapak. Bu, ayo pulang, itu ternaknya belum dikasih makan. Saya tidak akan merampas ternaknya ini. Barulah dengan kebaikan akhlak Rasulullah yang seperti inilah orang Quraisy, orang Mekah dan Madinah ketika itu aklamasi mengangkat Rasulullah menjadi pemimpin negara. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kalau Rasulullah itu dijadikan pemimpin negara yang memilih hanya orang Islam, ini bagian daripada pengkerdilan nasnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan pangkat kepemimpinan terhadap Rasulullah dengan sebutan atau dengan pangkat rahmatan lil alamin. Jadi yang memilih beliau menjadi pemimpin negara bukan hanya orang Islam. Ketika itu di Mekah diakui atau tidak masih ada orang Yahudi, masih ada orang Majusi, masih ada orang Nasrani. Dan Rasulullah sadar betul bahwa yang memilih beliau bukan hanya orang Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasul ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan satu warning kepada Rasul. Warning ini bukan berarti karena Rasul itu melakukan kesalahan. Tidak, tapi sifatnya hanya untuk wanti-wanti. Apa kata Allah? Allah menegur Rasul, Muhammad, kamu harus adil kepada umatmu. Kalau ada qayyid adil berarti ada sesuatu yang belum seimbang yang harus diseimbangkan pada Rasul. Dan Rasulullah paham karena beliau fatonah teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya ini sama halnya dengan perintahnya Allah kepada dia untuk membangun keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah paham itu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul? Ketika beliau diperintahkan untuk membangun keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah Rasulullah menjadikan Al-Quran sebagai hukum negaranya? Ternyata tidak. Apakah Rasulullah menjadikan hadisnya sebagai hukum negaranya? Juga tidak. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul untuk membangun keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sekali lagi tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum negara, tidak juga menjadikan hadisnya sebagai hukum negara. Tapi Rasul lebih memilih membangun muahadat wataniyah, kesepakatan hidup dalam satu naungan hukum dan negara. Di antara yang disepakati, kalau ada orang Mekah Madinah melakukan kesalahan, maka dia akan dihukum sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Maka ketika Rasulullah, mohon maaf, menyangsi orang Nasrani yang ketika itu mencuri dan barang curiannya lebih dari 1 nisab dengan cara memotong tangannya, mohon maaf, ketika itu belum hukum Islam, masih hukumnya Alkitab. Ketika Rasulullah menyangsi orang Yahudi yang kedapatan berzina ghairu muhsan dengan cara mencambuk dan mengasingkannya 1 tahun, mohon maaf, ketika itu belum hukum Islam, masih hukumnya kitab Taurat. Walaupun dua-duanya pada akhirnya diwahyukan juga di dalam Al-Quran sebagai bentuk dan bukti bahwa Al-Quran adalah kitab terlengkap bagi kitab-kitab yang lainnya. Jadi di dalam menuju tingkat keadilan di dalam berbangsa dan bernegara, Rasulullah tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum agamanya. Rasulullah tidak menjadikan hadisnya sebagai hukum negaranya. Di dalam membangun tingkat keadilan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Rasul lebih memilih membangun muahadah wataniyah. Dan itu yang menjadi falsafah besar bagi para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama, para kiai dan para ulama pesantren Nahdlatul Ulama di dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Kiai tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum negara bukan berarti kiai tidak paham. Kiai tidak menjadikan hadis sebagai hukum atau undang-undang negara bukan berarti kiai tidak paham. Kiai lebih memilih membangun muahadah wataniyah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Lalu pertanyaannya, mana mu'ahada watoniyah kita di dalam kehidupan ber-Indonesia? Bentuknya 4 pilar kebangsaan. Pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 45, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebegitu cerdasnya para kiai dan para ulama kita di dalam mendirikan negara Republik Indonesia, dimentahkan oleh orang-orang yang tidak tahu sejarah dan bukan pelaku sejarah. Bahkan menurut saya, dia tidak pernah punya sejarah di dalam Indonesia. Sebagai kader Nahdlatul Ulama, kita berkewajiban untuk terus mendakwahkan apa yang sudah diajarkan oleh para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama kepada kita. Di tingkatan PC kabupaten, bergerak terus, nggak perlu putus asa, nggak perlu merasa kecil hati, terus dakwahkan apa yang sudah diajarkan oleh para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama. Di tingkatan PAC, di tingkatan MWC, dakwah terus, jalan terus, nggak usah nengok ke sana kemari. Yakinkan di hati kita bahwa apa yang sudah diajarkan oleh para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama adalah sesuatu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didukung pesantren, didukung majelis taklim NU-nya, didukung pengajian NU. Didirikan, salah satunya adalah pondok pesantren Mambaus Solihin. Ini adalah representatif dari dakwah para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulama. Maka ayo dibantu syiar. Kiai-kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya kalau saya dengan Gus Melvin, saya dengan Gus Aan, saya dengan Gus Dausa, ini sebetulnya sudah nyambung dari zaman kakek saya. Gus Melvin ini cucunya Mbah Makhrus Ali. Mbah Makhrus itu kakak berarti dengan nenek saya. Jadi saya dengan Gus Melvin masih keluarga. Begitu juga Gus Melvin dengan Gus Dausa masih saudara. Karena istrinya Gus Melvin ini sepupunya Gus Dausa. Ponakan saya ada yang dapat sepupunya Gus Aan. Jadi dari dulu saya sudah nyambung dari kakek-kakek kita. Sekarang diteruskan perjuangannya oleh cucu-cucunya. Insya Allah lain waktu nanti kalau ada kesempatan saya akan bawa putra-putranya kiai yang lain untuk bisa hadir di sini, untuk bisa ngobrol dan sharing bersama para kiai Nahdlatul Ulama. Kita punya wadah namanya BUMI, Brigade Ulama Muda Indonesia. Itu didirikan sebagai sebuah strategi dakwah. Di Jawa itu sekarang terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan itu mulai bermunculan ketika zaman reformasi ini. Nah, ada beberapa kelompok yang memang tidak mau dengan NU, tidak mau dengan NU, bahkan cenderung benci ke NU. Diajak ke NU apalagi, melihat lambangnya saja sudah nggak mau. Melihat lambangnya sudah nggak mau. Melihat baju tulisannya NU saja nggak mau. Nah, tetapi kelompok mereka juga perlu kita sini. Kenapa? Karena saya yakin betul mereka menolak NU karena tidak tahu NU. Mereka menolak NU karena tidak tahu NU. Nah, kita memiliki wadah namanya Brigade Ulama Muda Indonesia yang dimaksudkan adalah untuk menindaklanjuti dakwah para kiai dan para ulama NU di berbagai macam hal, agar kita bisa masuk, agar kita bisa merangkul mereka. Insya Allah kalau kita punya niatan yang baik, kita punya semangat yang baik, berikan pengertian tentang NU kepada mereka. Mereka pun kalau sudah tahu NU, insya Allah menerima. Sebab yang namanya NU itu semuanya ada. Di NU itu semuanya ada. Politisi ada, kiai apalah, ulama apalah. Maka para kiai sekalian, di hari ini saya hanya bisa memberikan support dan semangat kepada kiai-kiai NU agar terus berdakwah, rangkul semua kalangan, bangun sinergitas dengan pemerintah, bangun sinergitas dengan pesantren-pesantren, support pesantren-pesantren kita, support majelis taklim kita, support pengajian kita. Insya Allah kita semuanya
akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan dan para kiai yang dimuliakan Allah, peran 10 November itu inspirasi pendirian Banser betul. Ini saya dapatkan keterangannya dari Mbak Yeni Mustafa Bisri. Kata Mbak Yeni Mustafa Bisri, Banser itu perjuangannya terinspirasi dari perang 10 November. Karena pada hakikatnya Banser itu santri. Maka kata Mbak Yeni Mustafa Bisri, kalau mau membubarkan Banser berarti mau membubarkan santri. Kalau sudah mau membubarkan santri, urusannya dengan para kiai. Kalau sudah urusannya dengan para kiai, tidak akan pernah menang siapapun. Karena kiai punya Gusti Allah, kiai dibela sama Gusti Allah. Kiai sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena ini juga waktunya sangat terbatas. Kita harus kembali ke Batam karena nanti malam ada acara di Batam. Dan yang terakhir, para kiai sekalian yang dimuliakan Allah, saya minta ziarah doa dari para kiai sekalian. Mudah-mudahan kami yang muda ini tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan semangat untuk berjuang mendakwahkan Nahdlatul Ulama. Mungkin itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaki doa, lo suwun Gus. Amin. Yang saya kayak ini, nek pulang sak konco iki guyon tok. Guyon terus. Gus Dausat ini dari Termas, Pondok Tua. Mbah Abbas sendiri itu alumni dari Termas. Oke. Nomor Purwan. Lagi doa kosong dari yang itu Ustaz. Boleh Gus. Al-Fatihah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من جميع الأهوال والآفات فتعود بنا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا فيها أن نتوجد وتبلغنا بأصل الحياة من جميع الخيرات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها استقامة وتجعلنا كرامة وتجعلنا بعباد الله السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد خير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.